Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fahrul Razi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis, yang kami cintai dan kami sayangi teman-teman kelas PAI 2C, serta tak lupa para pemirsa online dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beragam nikmatnya sehingga kalian bisa menyaksikan saya walaupun tatap maya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pemirsa sekalian, perkenankanlah saya Nurul Laili Mahmudah sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Materi yang akan kami bahas secara online ini mengenai hadis qudsi. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Nurul Laili Mahmudah dengan NIM 21030160066 dan rekan saya Ahdamin Ihdal Umami dengan NIM 21030160067. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri hadis qudsi, yang kedua mengenai contoh hadis qudsi, yang ketiga mengenai perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, dan yang terakhir atau yang keempat mengenai perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Untuk pokok pembahasan yang pertama dan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, pengertian dan ciri-ciri hadis qudsi. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar ya, apa itu hadis qudsi. Nah, secara bahasa, hadis qudsi berasal dari kata kudus, yang berarti suci. Hadis qudsi ini memiliki nama lain atau terkenal dengan sebutan hadis ilahi atau hadis robbani. Nah, mengapa kok dinamakan dengan hadis ilahi atau hadis robbani? Karena hadis qudsi tersebut merupakan hadis yang bersumber langsung dari Allah. Kemudian mengenai secara istilah, kami mengutip pendapat menurut Fathur Rahman yang mengatakan bahwa ma akhbarallahu bil manami fa akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalikal ma'na bi ibarati nafsiyati, yang artinya sesuatu yang dikabarkan Allah kepada nabinya dengan melalui ilham atau mimpi, yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham tersebut dengan menggunakan ungkapan kata atau redaksi sendiri. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ketika Nabi menerima hadis qudsi itu tidak secara langsung bertemu atau tatap muka dengan Allah. Akan tetapi beliau menerimanya lewat ilham atau mimpi, kemudian redaksi atau ungkapan hadisnya itu beliau sadur menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, pastinya teman-teman bertanya, kenapa kok suatu hadis bisa dinamakan dengan hadis qudsi? Tentu ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri hadis qudsi tersebut diantaranya ada 5. Yang pertama mengenai maknanya berasal dari Allah dan lafalnya berasal dari Rasulullah. Jadi, hadis qudsi ini maknanya berasal dari Allah, tetapi redaksi atau lafal tulisannya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak dihukumi ibadah orang yang membacanya. Nah, ketika teman-teman membaca hadis qudsi, maka tidak dihukumi sebagai suatu ibadah, karena hadis qudsi ini ya hanya hadis, bukan Al-Quran. Yang ketiga, hadis qudsi bukan mukjizat. Meskipun hadis qudsi merupakan perkataan Allah, tetapi dari segi bahasanya saja tidak didesain untuk dijadikan mukjizat. Yang keempat, boleh diriwayatkan maknanya saja. Ketika teman-teman ingin meriwayatkan atau mendakwahkan hadis qudsi kepada umum, maka teman-teman itu tidak harus menyampaikan dengan tulisan Arabnya, boleh dengan maknanya saja. Yang kelima, menggunakan lafal-lafal tertentu. Contohnya seperti qala Rasulullahu fima yarwihi 'anillah, qala Rasulullahu 'an rabbihi, qala Allahu fima rawahu anhu Rasulullah. Meningkat pokok pembahasan yang kedua mengenai contoh hadis qudsi. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah hadis qudsi. Di antaranya, menurut Imam Ahmad Ibnu Hajar, hadis qudsi berjumlah 100 hadis. Kemudian menurut Imam Al-Munawi, hadis qudsi berjumlah 272 hadis.
Nah, dari beberapa jumlah hadis qudsi tersebut, mayoritas atau sebagian besar isi kandungannya berisi tentang akhlak, akidah, dan syariah. Kita bisa lihat contohnya pada hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Abi Hurairah anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidam minhuma alqaituhu finnar. Yang artinya, sesuatu atau apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dari Nabi sesungguhnya telah bersabda. Allah Ta'ala berfirman, kesombongan adalah ridho, selendang atau pakaian atasanku, sedangkan keagungan merupakan izar atau pakaian bawahanku. Barang siapa yang mengambil salah satunya dariku, maka aku akan masukkan ke neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis tersebut kita bisa lihat redaksi anin Nabi annahu qala Rasulullah. Ini menandakan bahwa Nabi menerima hadis tersebut dari Allah. Kemudian, isi hadis tersebut berupa tentang akhlak, yaitu sebagai manusia kita tidak boleh sombong dan merasa paling agung. Karena kedua hal tersebut hanyalah sejatinya itu milik Allah. Sebab jika manusia bersikap sombong atau merasa paling agung, maka Allah tidak segan-segan akan masukkan mereka ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Kemudian, mengenai pembahasan yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Ahda min Ihdal Umami. Waktu dan layar saya persilahkan. Materi yang ketiga yaitu perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Perbedaan yang pertama ialah hadis qudsi bukan mukjizat dan tidak ada tambahan, sedangkan Al-Quran berupa mukjizat dan ada tambahan. Yang kedua, hadis qudsi bersifat kabar ahad, kepastiannya dugaan, sedangkan Al-Quran bersifat mutawatir, kepastiannya mutlak. Yang ketiga, hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah, sedangkan Al-Quran lafal dan maknanya dari Allah. Yang keempat, hadis qudsi rentan dipalsukan kemurniannya, sedangkan Al-Quran terus terjaga kemurniannya. Yang kelima, hadis qudsi membacanya tidak dinilai ibadah, sedangkan Al-Quran membacanya dinilai ibadah. Yang keenam, hadis qudsi tidak dibaca setiap sholat, sedangkan Al-Quran dibaca setiap sholat. Yang ketujuh, hadis qudsi disandarkan secara muqayyad, sedangkan Al-Quran disandarkan secara mutlak. Yang kedelapan, hadis qudsi tidak dijadikan mushaf, sedangkan Al-Quran dijadikan satu mushaf. Yang kesembilan, hadis qudsi memakai kalimat pertama langsung atau orang pertama yakni aku, sedangkan Al-Quran memakai kalimat orang ketiga yakni dia. Yang kesepuluh, hadis qudsi diturunkan kepada Muhammad sebagai nabi sehingga tidak disebarluaskan untuk umum, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sebagai rasul sehingga wajib disebarluaskan kepada umatnya. Materi yang keempat yakni perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama, matan hadis qudsi berupa pernyataan Allah, baik secara langsung atau samar. Sedangkan matan hadis nabawi berupa ungkapan atau pernyataan Nabi Muhammad. Yang kedua, lafal hadis qudsi dari Nabi Muhammad, namun maknanya dari Allah. Sedangkan hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi Muhammad. Perbedaan yang ketiga ialah hadis qudsi berisi tentang ilahiyah, tarhib, dan sangat sedikit membahas tentang hukum syariat. Sedangkan hadis nabawi berisi permasalahan sehari-hari, banyak membahas hukum dan hari akhir. Perbedaan yang keempat ialah hadis qudsi jumlahnya sedikit, namun hadis nabawi banyak. Yang kelima, hadis qudsi terdiri dari hadis qauliyah, tidak ada fi'liyah dan taqririyah. Sedangkan hadis nabawi terdiri dari hadis qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Yang keenam, hadis qudsi menggunakan ungkapan orang pertama atau dhamir mutakalim, yakni aku atau Allah. Sedangkan hadis nabawi tidak menggunakan ungkapan aku atau Allah. Yang ketujuh, wahyu langsung dari Allah. Sedangkan hadis nabawi, wahyu dari Allah bisa berupa langsung atau tidak langsung. Terima kasih kepada rekan Ahda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya-jawab bisa kita lakukan pada saat jam perkuliahan besok. Banyak salah mohon dimaafkan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.